محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني تراك. من kitab Akhlaqul Banin Syekh Umar bin Ahmad Baraja ila qawlihi wa min fawaidi sadaqah annaha tadfa'ul bala wal marad wa tahfadhu al mala kama warada sana'iyul ma'ruf taqi'a masari asu hasinu amalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Umar bin Ahmad Baraja dalam kitabnya Akhlaqul Banin, wa min fawaidi shadaqah, dan termasuk daripada faedah orang-orang yang senang bersedekah, anaha tadfa'ul bala wal marad, sedekah itu bisa menghilangkan atau menolak daripada musibah. Nah, sedekah bisa menghilangkan daripada musibah. Wal marad, dan juga penyakit. Sedekah itu menghilangkan penyakit. Kemudian wa tahfadul mal, menjaga harta. Jadi sedekah itu faedahnya banyak. Mencegah daripada musibah, mencegah daripada sakit, atau maknanya mengobati orang sakit, dan juga menjaga harta kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, sunnaiul ma'ruf taqiya masari asu, orang yang melakukan perkara-perkara yang baik, salah satunya sedekah, maka akan menjaga dia daripada terjatuh kepada sesuatu yang buruk. Maknanya, orang yang senang sedekah nanti tidak akan pernah terjadi kepada dirinya atau keluarganya, orang sekelilingnya dia, perkara-perkara yang buruk. Makanya disebutkan kalau ada orang punya toko kok sering kebakaran, ya, katanya sebagian ulama paling belum dikeluarkan hak-hak yang wajib di situ, zakatnya, sedekahnya, dan yang lain. Dalam satu riwayat disebutkan ada salah satu ulama di Tarim yang pada saat itu pekerjaannya, kebanyakan orang itu adalah ngirim kurma dari Arab ke pulau-pulau yang lain atau ke negara lain. Tapi pada saat itu musim penghujan, jadi ombak itu banyak, ombaknya itu tinggi, keras, badai, dan setiap orang yang membawa dagangan ke sana itu ya memakai perahu atau kapal, pasti kapal atau perahunya itu karam, tenggelam. Jadi banyak waktu saat itu banyak orang-orang yang rugi dengan dagangannya. Terus ada salah satu ulama ini mau mengirim barangnya ke tempat biasanya beliau itu ngirim barang ke rumahnya tadi, satu kapal. Maka sama orang-orang tetangga-tetangganya yang sudah pernah ngirim kemudian karam, nggak balik, kapalnya nggak balik, dikasih nasihat, jangan ya, nanti kapalnya antum ini sampai ini karam loh, tenggelam, karena kita punya kapal dan orang-orang pedagang yang lainnya tenggelam ya, karena ombaknya besar dan yang lain. Tapi akhirnya ulama tadi tetap mengirim barangnya. Setelah dikirim barangnya sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan pulang lagi ke tempatnya itu membawa dagangannya yang banyak.
Maka terheran-heran orang-orang yang di dekat-dekat situ. Kok bisa kapalnya antum ini selamat sendiri, sedangkan kapalnya pedagang-pedagang yang lain itu nggak ada yang selamat. Semuanya karam, semuanya jatuh, kapalnya tenggelam. Maka dikatakan, aku nggak pernah takut dengan terjadinya tenggelamnya kapal dan yang lain-lain. Karena apa? Karena saya selalu mengeluarkan zakat dan melakukan sedekah. Kata Rasulullah, hasilu amwalakum bizakah wadawu madawakum bisadaqah. Jagalah harta-harta kalian dengan zakat dan obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mahalaka manun fi bahrin wa barrin illa bihabzi zakah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah hancur binasa harta yang ada di lautan dan di daratan kecuali bagi mereka yang mencegah keluarnya zakat. Zakat sama sedekah beda. Zakat itu sendiri, sedekah sendiri. Jangan disamakan. Kalau mau zakat itu kewajiban, sedekah kesunahan, nilai plus. Tapi sebagian orang itu sedekah plus zakat katanya, nggak bisa. Nah, kalau sedekah ya sedekah sendiri, zakat zakat. Wa minna annahu tutahhirul mutasaddiq minadz-dzunub. Orang yang senang bersedekah akan menghilangkan dosa-dosa daripada dirinya. Masya Allah, sudah hartanya akan diganti oleh Allah Ta'ala, kemudian hartanya dijaga oleh Allah, penyakitnya diangkat oleh Allah, dijaga daripada musibah oleh Allah Ta'ala, plus dosanya habis, plus dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaha tutahhirul mutasaddiq minad dzunub. Kata sebagian ulama, kalau kita sudah mulai berat ibadah, berat ngaji, ya pokoknya berat melakukan hal-hal yang baik, coba sedekah. Karena memang kita mungkin kayaknya kebanyakan dosa, akhirnya supaya dosanya ringan, kan yang memberatkan kita nggak ngaji, nggak ini semua kan dosanya kita. Makanya supaya ringan disuruh bersedekah. Kemudian Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Ta'ala, ambil dari harta-harta mereka yang tujuannya shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sebagai sedekah yang akan membersihkan mereka daripada dosa-dosa. Zahir batin dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Zahirnya diberikan kesehatan, batinnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tudkhilu surur 'alal masakin. Dan sedekah ini faedahnya juga apa? Membahagiakan orang-orang miskin. Wa tastakhriju du'a minhum, dan akan keluar doa dari mereka. Ya. Tudkhilu surur 'alal masakin, atau kepada keluarga berarti silaturahim. Kalau kepada keluarga silaturahim plus pahalanya sedekah. Kalau kepada orang miskin pahalanya sedekah plus membahagiakan mereka. Sedangkan membahagiakan orang muslim itu lebih afdal. Dalam riwayat satu pulukan, satu suapan kepada orang miskin lebih afdal membangun masjid 70 masjid. Masya Allah. Jadi kalau kita memberikan sedekah kepada orang miskin itu pahalanya banyak. Pahala sedekah dapat, pahala membahagiakan mereka dapat, ya, dan akan mendapatkan doa. Cuman kata ulama ini, kalau kita memberikan sedekah, memberikan kebaikan ke orang, jangan mengharapkan doa dari mereka, ya. Jangan mengharapkan. Kalau kita melakukan doa dari mereka, berarti pahalanya selesai habis, ya dapat doanya tadi. Makanya sebagian ulama ditarik kalau kasih orang hadiah atau sedekah, ya, kasih orang hadiah atau sedekah didoakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum sampean ini. Maka mereka mengatakan,
kau semoga juga diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi doa dibalas doa, tapi pahalanya sedekah tetap dapat. Ya. Jadi kalau didoakan seperti itu, kalau didoakan orang balas lagi, semoga harta jenengan tambah banyak, balas juga, semoga harta jenengan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Mereka tidak ingin pahala sedekahnya hilang. Apa bedanya sedekah sama hadiah? Sama-sama kita menghadiahkan orang itu dapat pahalanya sedekah, kita sedekah ya dapat hadiah itu. Tapi kata sebagian ulama lebih afdal kita bahasanya apa? Hadiah. Nah, lebih afdal kita menyebut orang itu hadiah. Karena sebagian orang itu nggak mau sedekah, nggak mau menerima sedekah. Tapi mereka kalau menerima atas nama hadiah. Karena kalau hadiah itu rasa sayang, rasa kekeluargaannya ada. Ya. Tapi kalau sedekah kadang-kadang cuma orang kaya berikan kepada orang miskin. Tapi kalau hadiah pasti kita kebanyakan kalau kita itu kenal sama mereka. Ya, kalau kita itu kenal sama mereka. Makanya ulama mengatakan lebih afdal kalau kalimatnya hadiah daripada sedekah. Hadiah itu kan bisa dari bawahan ke atasan, atau bahkan kebalikannya dari atasan ke bawah. Tapi kalau sedekah biasanya cuma dari atas ke bawah, karena yang kaya memberikan yang miskin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadun qalbi wa ruhi fidak sayyidi